Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Perkenankan saya Zakia Riris Albaka, mahasiswa Magister Akuntansi kelas reguler angkatan tahun 2024 Universitas Negeri Jakarta, akan mempresentasikan proposal tesis penelitian saya yang berjudul Kemampuan Manajerial dan Ton Pengumuman Laba Terhadap Reaksi Pasar, Peran Moderasi Transformasi Digital. Saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Dosen pembimbing yang pertama yaitu dari Prof. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulukwi, SE MSI AKCA atau Prof. Lupi, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Pak Yusuf atau Dr. Muhammad Yusuf SEMM. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang tinjauan pustaka berkaitan dengan telah teori penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan juga kerangka konseptual. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Di sini di dalamnya ada jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, pengukuran variabel, serta teknik analisis data. Kemudian yang keempat, ada penutup dan feel free Bapak Ibu rekan-rekan semuanya jika ada saran atau feedback improvement bisa disampaikan. Kemudian kita masuk di bagian pertama, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri, kenapa di sini saya mengambil topik tentang kemampuan manajerial, pengumuman laba, dan juga reaksi pasar terhadap reaksi pasar sebagai peran moderasi transformasi digital, karena sebagai konteks umum kita ketahui peran pasar modal dalam perekonomian itu cukup signifikan. Kemudian ada fenomena empiris yang nanti akan saya bahas. Di sini fokusnya berkaitan dengan reaksi pasar yang selalu tidak efisien. Kemudian berkaitan dengan isu asimetris informasi tentang kesenjangan informasi manajemen dan juga investor. Kemudian peran variabel penelitian berkaitan dengan keterkaitan dan juga peran-perannya. Kemudian akan dibahas tentang research gap atau gap penelitian. Kemudian serta fokus penelitian, kenapa saya ambil beberapa variabel yang saya bahas. Kemudian di sini dari segi peran pasar modal dalam perekonomian atau general konteks utamanya bahwa bicara tentang pasar modal dalam ekonomi Indonesia, ya kita ketahui bahwa pasar modal itu berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dan indikator stabilitas ekonomi. Kemudian dari segi efisiensi pasar bergantung pada keterbukaan dan kualitas informasi keuangan. Ini juga sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian yang ketiga, yang melatar belakangi konteks utama penelitian saya itu bahwa memang di Indonesia sendiri efisiensi informasi masih sangat terbatas karena rendahnya literasi investor dan keterlambatan dalam penyampaian informasi. Kemudian berkaitan dengan fenomena itu sendiri, bahwa adanya reaksi pasar yang tidak efisien. Yang pertama, kita bicara tentang fenomena PEAD atau Post Earning Announcement Drift, yang itu mencirikannya dari segi harga saham terus bereaksi setelah pengumuman laba. Kemudian yang kedua juga ada kaitannya dengan bukti empiris, yaitu kumulatif abnormal return, bahwa menunjukkan data yang positif berlanjut hingga 60 hari setelah publikasi laporan keuangan. Kemudian juga ada fenomena terjadi pada sektor manufaktur dan infrastruktur, menandakan pasar belum sepenuhnya efisien, atau dari segi teori EMH ya, itu masih dikategorikan semi kuat atau dari teori efisiensi market hipotesisnya masuk ke dalam kategori semi kuat. Kemudian dari segi kesenjangan informasi manajemen dan informasi, bahwa di sini dijelaskan adanya gap dari segi asimetri informasi yang menyebabkan investor itu sulit menilai kredibilitas laporan keuangan. Kemudian juga manajer memiliki insentif menyampaikan sinyal positif, good news atau bias untuk menjaga reputasi itu sendiri. Kemudian yang tiga, dari segi kualitas komunikasi dan kredibilitas manajemen ternyata mempengaruhi pada reaksi pasar. Kemudian kita juga lihat tinjauannya dari kredibilitas sinyal melalui kemampuan manajerial. Yang pertama, kemampuan manajerial tinggi itu mengidentifikasikan bahwa pelaporan lebih berkualitas dan juga lebih stabil. Jadi kalau ada tingkat sebuah perusahaan bahwa manajerialnya itu punya kompetensi, punya kemampuan manajerial yang dinilai lebih tinggi, maka ini akan mempengaruhi kepada pelaporan yang berkualitas, pelaporan keuangannya jauh lebih berkualitas, kemudian juga ada stabilitas harga saham yang menunjukkan lebih baik. Kemudian yang kedua, apabila kemampuan manajerialnya itu rendah, maka ini rentan memanipulasi laba. Kemudian dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara manageriality, ton pengumuman laba dan juga reaksi pasar. Kemudian kita lihat bahwa dari segi peran ton atau yang biasa saya sebut sebagai dari referensi literasi penelitian terdahulu, ton ini bahasa kualitatifnya ya bahasa kualitatif atau nada nada dictionary yang ada di laporan keuangan tahunan tentang seberapa seberapa potensinya sih dalam komunikasi laba itu sendiri. Maka kita bisa lihat di sini ton adalah sebagai sinyal non keuangan mencerminkan optimisme atau pesimisme manajemen dalam laporan laba. Kemudian yang kedua, ton positif dapat meningkatkan persepsi investor terhadap prospek perusahaan. Namun ton tanpa dukungan kinerja nyata menimbulkan cheap talk dan menurunkan kepercayaan pasar. Kemudian kalau kita lihat keterkaitannya dengan era digitalisasi atau era sekarang di dalam pelaporan keuangan yang berkaitan dengan digitalisasi, maka yang pertama, adanya adopsi XBRL atau Extensible Business Reporting Language and e-reporting ini meningkatkan transparansi dan kecepatan informasi. Jadi sistem-sistemnya itu sudah terdigitalisasi, menandakan bahwa bisa lebih cepat gitu informasi tersampaikan kepada stakeholder. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan digitalisasi ini memperkecil information lag dan meningkatkan efisiensi pasar. Kemudian yang ketiga, digitalisasi juga memperkuat kredibilitas sinyal manajerial karena data lebih variable dan traceable. Jadi bisa di tracking gitu datanya lebih cepat dan lebih bisa terverifikasi. Kemudian yang kedua, kalau dari segi penelitian, yang pertama, studi sebelumnya hanya meneliti efek langsung kemampuan manajerial atau ton terhadap reaksi pasar. Kemudian yang kedua, masih belum banyak yang menguji peran moderasi transformasi digital dalam hubungan tersebut. Kemudian yang ketiga, kaitannya relevannya di Indonesia ini karena tingkat digitalisasi dan literasi pasar masih berkembang, karena kita sendiri pun juga negara berkembang, belum yang maju signifikan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan rumusan masalah, seperti yang kita ketahui ada perbedaan hasil penelitian tentang bagaimana pasar modal merespons sinyal kualitatif, ya ini kita sebut sebagai ton dalam pengumuman laba. Menurut teori sinyal, kemampuan manajerial dan ton menjadi sinyal penting bagi reaksi pasar. Namun, temuan sebelumnya itu masih tidak konsisten. Sebagian menilai ton itu berpengaruh
terhadap reaksi pasar, sementara lainnya menekankan peran kemampuan manajerial. Kondisi ini semakin kompleks di Indonesia yang masih menghadapi asimetri informasi yang tinggi, sehingga transformasi digital ini melalui sistem pelaporan XBRL oleh BI dan juga OJK meningkatkan transparansi dan kecepatan akses informasi. Kemudian dari segi pertanyaan penelitian, di sini saya membahas 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ada pengaruh kemampuan manajerial terhadap reaksi pasar? Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh ton pengumuman laba terhadap reaksi pasar? Kemudian yang ketiga, apakah transformasi digital ini memoderasi hubungan kemampuan manajerial terhadap reaksi pasar? Kemudian yang keempat, apakah transformasi digital ini memoderasi hubungan antara ton pengumuman laba dan reaksi pasar? Kemudian untuk tujuan penelitian itu sendiri, di sini semoga yang pertama bisa menguji pengaruh kemampuan manajerial terhadap reaksi pasar. Kemudian yang kedua menguji pengaruh ton pengumuman laba terhadap reaksi pasar. Yang ketiga menguji peran moderasi hubungan transformasi digital dengan kemampuan manajerial terhadap reaksi pasar. Kemudian yang keempat menguji peran moderasi hubungan transformasi digital dengan ton pengumuman laba terhadap reaksi pasar. Kemudian dari segi manfaat penelitian sendiri, di sini saya bagi 4. Yang pertama untuk segi literaturnya, tentunya penelitian ini diharapkan menambah kontribusi akademis dan memperkaya literasi keuangan, khususnya pada sektor pasar modal. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah atau governance, di sini mendorong transparansi dan pelindungan investor. Kemudian bagi perusahaan sendiri, bisa memperkaya atau sebagai dasar strategi komunikasi laba yang lebih efektif. Kemudian bagi investor, di sini bisa membantu menilai reaksi pasar selain dari angka laba, karena kita melihat sinyal-sinyal yang berkaitan dengan tone of earning non-semennya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu saya akan membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari telah teori, penelitian terdahulu, definisi variabel, pengembangan hipotesis, dan juga kerangka konseptual. Ketika kita bicara tentang grand teori, di sini saya membahas tentang dua hal. Teori yang pertama berkaitan dengan signaling teori dari Spence di tahun 1973, bahwa inti dari teori sinyal, yaitu di sini keterkaitannya dengan penelitian saya adalah manajer menyampaikan sinyal yang berupa angka laba dan juga ton komunikasi untuk mengurangi informasi asimetri. Transformasi digital ini juga bisa memperkuat kredibilitas dan kecepatan penyampaian sinyal ke pasar modal, ke seluruh pelaku pasar. Kemudian di sini saya juga bahas tentang efisien market hipotesis dari teorinya Fama di tahun 1970 yang mencerminkan harga saham, mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Reaksi pasar itu idealnya cepat dan juga rasional. Ya, di sini didukung dengan digitalisasi pelaporan yang di XBRL e-reporting bisa meningkatkan efisiensi pasar dengan mempercepat difusi dan akurasi informasi. Sehingga dari stakeholder sendiri juga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Kemudian kita lihat bicara tentang penelitian terdahulu, ini sudah di mapping juga berkaitan dengan kurang lebih 30 referensi penelitian terdahulu yang membahas tentang market reaction, yang variabelnya atau bisa kita kategorikan sebagai cumulative abnormal return yang kita ukur. Kemudian kita lihat juga gali tentang tone of earning non-semennya dan juga managerial ability. Di sini juga terdapat faktor-faktor atau variabel kontrol yang lainnya yang kita akan bahas, bahwa inti dari penelitian terdahulu yang sudah disintesis bahwa kajian empiris sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Signifikannya itu berbeda-beda, di mana ton umumnya berpengaruh positif terhadap reaksi pasar, sedangkan kemampuan manajerial ini masih belum konsisten memperkuat pengaruh tersebut. Namun sebagian besar studi juga belum mempertimbangkan peran digitalisasi dalam mempercepat dan memperkuat transmisi informasi ke pasar. Sehingga di penelitian saya ini memasukkan variabel digitalization. Kemudian kita juga bicara tentang definisi variabelnya. Saya bahas tentang variabel independen yang ada di penelitian saya. Yang pertama ada kemampuan manajerial. Apa sih sebetulnya kemampuan manajerial? Kemampuan manajerial adalah kapasitas manajer dalam mengelola sumber daya manusia, sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien melalui fungsi perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian dari kemampuan manajerial ini ada 3 aspek utama, ada keahlian teknis, keahlian manusia, dan keahlian konseptual. Dan dari penelitian ini nanti mengacunya itu lebih ke pendapat dari Demerjian, ya, artinya kemampuan manajerial dapat diukur melalui tingkat efisiensi perusahaan setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, pangsa pasar, kas dan siklus hidup perusahaan. Manajer dengan kemampuan tinggi tentunya cenderung menghasilkan keputusan yang lebih akurat, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan kinerja dan juga nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang definisi variabel, yaitu masih dalam kategori variabel independen, ada di ton pengumuman laba. Artinya apa? Ton pengumuman laba adalah gaya bahasa, atau bisa disebut dictionary, atau bisa disebut bahasa kualitatif ya, yang disampaikan oleh manajemen dalam menyampaikan informasi laba, yang mencerminkan tingkat optimis atau tingkat pesimis terhadap kinerja perusahaan. Nah, ton ini dibagi dua, ada ton positif yang menunjukkan sifat optimis, sedangkan ada juga ton negatif yang menggambarkan pandangan pesimis terhadap prospek perusahaan. Pengukuran ton ini biasanya dilakukan melalui analisis teks, tekstual analisis, yang menggunakan dasar kata positif dan kata negatif. Di sini dictionary-nya saya ukur berdasarkan penelitian Logran McDonald di tahun 2015. Dengan demikian, ton berperan sebagai sinyal non keuangan yang mempengaruhi persepsi dan reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Kemudian dari segi variabel dependen, yaitu variabel Y-nya ada dibahas tentang reaksi pasar. Reaksi pasar itu sendiri adalah respon investor terhadap informasi baru yang tercermin melalui perubahan harga saham. Reaksi ini diukur menggunakan abnormal return, yaitu selisih antara return aktual dan return yang diharapkan. Maka akan ada normal return di sini. Nah, jika pengumuman laba mengandung informasi penting, maka pasar akan bereaksi melalui kenaikan harga saham atau penurunan. Ya, jadi abnormal return ini menunjukkan sejauh mana sih pasar menilai informasi tersebut, bernilai positif bagi investor kah atau bernilai negatif bagi investor. Kemudian kita lihat lagi dari segi variabel moderatingnya atau variabel moderasinya. Di sini saya bahas tentang transformasi digital. Apa sih sebetulnya transformasi digital? Transformasi digital adalah proses adopsi dan integrasi teknologi digital seperti cloud computing, big data, dan AI yang mengubah cara perusahaan beroperasi dan menciptakan nilai. Lebih dari sekedar digitalisasi transformasi, ini mencerminkan komitmen strategis manajemen terhadap inovasi dan efisiensi. Sebagai variabel moderasi, tentunya transformasi digital ini memperkuat pengaruh kemampuan manajerial dan ton pengumuman laba terhadap reaksi pasar. Karena perusahaan dengan tingkat digitalisasi tinggi, maka transparansi, kecepatan informasi, dan kredibilitas sinyal yang lebih kuat di mata investor.
Kemudian kita lihat di sini juga didukung dengan variabel kontrol, ada ROA dan juga size. Nah, ROA itu ya berkaitan cara mengukurnya nanti menghitung nilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset itu sendiri, ya sedangkan size nanti mencerminkan besarnya aset dan juga pendapatan atau sumber daya perusahaan yang dimiliki. Kemudian kita lihat di sini ada 4 hipotesis. Hipotesis pertama yang saya ambil, yang saya akan ujikan adalah apakah terdapat pengaruh positif kemampuan manajerial dan reaksi pasar. Kemudian hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh positif ton pengumuman laba terhadap reaksi pasar. Yang ketiga, transformasi digital ini bisa memperkuat pengaruh positif kemampuan manajerial terhadap reaksi pasar. Dan hipotesis yang keempat adalah transformasi digital memperkuat pengaruh ton pengumuman laba terhadap reaksi pasar. Sehingga jika digambarkan frameworknya, kerangka konseptual yang saya akan ujikan adalah transformasi digital ini sebagai variabel moderasi, kemudian kemampuan manajerial dan pengumuman laba ini mempengaruhi reaksi pasar. Reaksi pasarnya di sini adalah variabel dependen. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini saya akan membahas tentang jenis penelitian yang saya akan ambil, kemudian sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel, kemudian juga pengukuran variabel, dan teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian yang saya ambil di sini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan jenis datanya di sini adalah data sekunder. Ya, kemudian populasinya di sini saya mengambil tentang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 sampai 2024 atau rentang tahunnya kurang lebih 4 tahun. Kemudian dari segi pengumpulan datanya di sini menggunakan metode studi pustaka dan juga dokumentasi dari laporan keuangan dan juga annual report yang terdaftar di BI. Kemudian dari segi sampelnya sudah difilter juga secara keseluruhan itu populasinya ada 1010 dan sampel yang difilter ada di 683 from year. Kenapa? Karena di sini ada selektifnya, ada purposive samplingnya berdasarkan kriteria. Yang pertama, saya ambil sampel berdasarkan perusahaan manufaktur yang terdaftar konsisten di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 dan juga 2024. Kemudian yang kedua, di sini juga yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan itu lengkap di periode tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki data harga saham harian dan tanggal pengumuman laba untuk Windows pengamatannya itu di plus min 7 hari. Kemudian yang keempat, mengungkapkan informasi transformasi digital dalam laporan tahunan, keberlanjutan ataupun keuangan. Kemudian kita lihat di sini dari segi pengukuran variabelnya, nanti reaksi pasar atau variabelnya sendiri akan diukur dengan cara menghitung kumulatif accumulative return. Kemudian untuk ton pengumuman laba, ini nanti menghitung dictionary, ada list dictionary-nya juga dari penelitian saya sendiri dan juga program McDonald di penelitian saya sebelumnya. Itu nanti akan kita ada word list-nya, maka jumlah kata positif dikurangi negatif dibagi jumlah kata positif ditambah jumlah kata negatif. Kemudian cara mengukur managerial ability-nya ini mengacu pada penelitian divergen dengan cara mengukur nilai residual dan model dua tahap. Jadi cari dulu nilai efisiensinya, kemudian nanti akan ketemu tuh hasil dari managerial ability-nya. Kemudian dari transformasi digital nanti ada tekstual analisis lagi, score content analisisnya terhadap pengungkapan digitalisasi. Jadi ada AI-nya kah, kata kuncinya ada kata-kata AI kah, ada kata-kata ERP kah, ada kata-kata e-reporting kah, itu nanti kita filter. Ini merujuk pada penelitian Cheng et al, Putra dan Setiawan. Kemudian dari ROA-nya ini juga sama ya, nanti kita hitung dari net income dibagi total aset, kemudian dari size-nya ini in total aset. Kemudian dari segi teknik analisis datanya, tentunya di sini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data setiap variabel melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasinya. Kemudian juga nanti menggunakan uji asumsi klasik, di mana meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokolaritas, dan juga heterogeneisitas guna memastikan validitas model regresinya. Kemudian dari segi uji model hipotesisnya, di sini nanti biasa yang menggunakan MRA, pengujian moderated regression analysis, untuk melihat pengaruh langsung dan moderasi transformasi digitalnya. Kemudian dari segi uji signifikansi dan koefisien determinasi, juga mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen, serta proporsi variabel lain yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.